yang dihasilkan oleh Muhammad Ferrari. Karena dulu selama golin di EPA kan golnya sundulan semua kan. Itu iya. dari ginting juga semua. Saya ngobrol dulu sama dia. Ngobrol dulu. Kadang nyuruh ginting baca bismillah karena dia kan non muslim. Rebut langsung golin lagi, menang 2-1 kita. Lah itu saya bilang ke Fauzan kalau saya. Jangan-jangan nih dia indigo juga. Halo boys and girl, bro and sis. Kembali lagi dengan Bung UK. Pada kesempatan kali ini, kemarin kita udah ke tempat yang kecil, sekarang ke tempat yang alumni lainnya. Kalian kalau udah lihat di sebelah saya udah nggak perlu saya jelasin lagi ya. Ini Il Capitano, timnas U19 Muhammad Ferrari. Sekarang kita udah berada di kediaman Ferrari. Kalau dia dipanggilnya Ferry biasanya sama teman-temannya. Ini memang dari dulu sama top score Indonesia ya. Jadi selain dia ini alumni Liga Top Score, tapi top score Indonesia itu juga merupakan tim elit yang dibentuk dari hasil kompetisi Liga Top Score. Nah, Ferrari ini termasuk yang paling lama sama top score Indonesia. Udah berapa event Ferrari ikutnya? Yang dari paling nasional sampai internasional. Dari nasional sampai internasional. Yang nasional itu yang monumental tuh Piala Menpora ya. Piala Menpora di Bali. Di Bali itu kita main 8 hari beruntun ya. Iya. Itu luar biasa. Yang internasionalnya di Gotia Cina ya. Iya, Gotia. Itu 2018 ya, Fer? Iya, 2018. Jadi emang terbilang cepet ya kelihatannya. Baru kemarin dia main di Bali, terus main di Cina, terus sekarang udah di timnas. Cuma nggak sebentar karena Ferrari ini berproses dari usia berapa ya? Ikut kompetisi-kompetisi. Dari 14 tahun, terus ikut top score dari top score yang di U13 ya, di Nagrak. Terus ikut lagi yang 15. Iya, terus masuk Persikabo Elite Pro ya Fer ya? Persikabo. Dan kemudian sekarang di Persija Jakarta. Iya. Nah dulu kalau ditanya Fer, pengalaman kamu main bola tuh pertama di SSB mana Fer? Pertama aku di SSB Jagakarsa. Oh. Usia 10 tahun masuknya. Terus setelah itu berikutnya ikut kompetisi, ikut SSB TikTok Football First Oh. yang pecahannya Liverpool itu. Oke, terus Setelah itu baru ikut diajak sama Dena gabung JFA, Jeva tuh apa tuh? Jakarta Football Academy. Oke. Setelah itu ada ikut turnamen Liga Top Score. Oh, tuh jadi kalau yang belum tahu Ferrari itu asalnya itu dari Jagakarsa. Memang dia kediamannya ini di Jagakarsa. Emang nih kandangnya dia nih. Jadi abis itu terus ikut TikTok Football First yang juga mereka nih member Liga Top Score juga, terus sama JFA. Kemudian setelah itu ikut terpilih ya Fer ya di Top Score Indonesia ya. Terus main sempat dulu ke Singapura dulu ya Fer ya, JSSL ya. Iya, JSSL. Nah, nanti kalau lihat dari trofi kabinetnya nanti ada tuh JSSL, Gotia. Udah lumayan banyak lah kalau prestasi di youth-nya. Terus kemudian ceritain Fer gimana kamu terus terpanggil ke timnas gitu 19. Dari mana tuh awalnya tuh ya? Awalnya kan ada tes untuk seleksi 19 untuk seleksi pertama tuh di Senayan untuk TC di Turki. Tapi sebelum TC emang ada cedera 3 bulan. Kaki retak tulang tibia. Oh iya. Akhirnya itu habis dari Elite Pro ya? Enggak, itu lagi habis latihan di senior Persija. Kena di Persija 3 bulan cedera, latihan pertama langsung di timnas ada yoyo tes. Makin sakit itu ya. Yoyo tes. Alhamdulillah bisa ngikutin selama sekitar 5 hari. Nggak nyangka juga bisa kepanggil karena kan waktu itu kondisi belum benar-benar parah, soalnya belum kembali. Akhirnya tes selanjutnya kepanggil lagi untuk tes berikutnya di Turki. Jadi ikut ke Turki itu ya? Iya. Kalau yang ke Korea itu yang sebelumnya? Setelah dari Turki ke Korea. Ke Korea, dari Turki dulu ke Korea. Jadi Ferry itu ngikut terus dia? Ya alhamdulillah dari tes awal ikut. Sampai terakhir Tolong ya? Tolong ya, Prancis. Tapi awalnya tuh Fer
kalau nggak salah kamu belum posisi yang reguler ya? Iya, Karena iya, ada benar, beberapa benar. temen juga yang ngisi posisi kamu. Iya. Nah itu kamu gimana tuh melihat persaingan di dalam timnas sendiri? Ya kadang gimana ya, berjuang aja loh. Kadang ya kasih yang terbaik aja di latihan, karena pas di Korea juga kadang sempat tergeser tuh waktu 2 uji coba, saya 2 pertandingan gak main di tim B. Oke, nggak apa-apa, tapi kan di tim B saya tunjukin yang kasih motivasi ke anak-anak kita, walaupun tim B kita kasih yang terbaik. Benar-benar kadang setelahnya itu tim B itu malah yang jadi tim utamanya. Iya. Anak-anak. Jadi Ferrari ini sempat dulu di Korea sempat posisinya agak tereliminasi dalam tanda petik ya, main di tim B, justru dia kasih motivasi. Emang leadershipnya dari dulu udah ada sih, dia bisa motivasi, malah sekarang dia jadi tim utama ya. Iya. Dulu malah kaptennya bukan kamu Ferrari? Bukan, si Marcel ya? JPE. Iya. Nah sebelumnya juga Ferrari ini bukan cuma dia terancam juga, tapi dia juga bukan kapten, tapi kemudian setelah ditunjukin di Korea itu ya, Iya. di Korea pas balik di Toulon udah kapten ya Fer? Udah. Di Toulon Prancis kemarin turnamen udah jadi kapten ya, dan sampai sekarang ya alhamdulillah Fer Iya, masih dipercaya ya. iya. Kamu gimana Fer cara memang sih Om udah ikutin kamu dari kecil ya, kamu punya leadership yang bagus, tapi kan ini timnas beda ya Fer? Iya. Ini kan mainnya bagus-bagus Iya, semua gitu. benar. Ada Marcelino juga di situ yang lebih Iya, dulu iya, ada iya, kan dibanding kamu kan, terus ada Ronaldo juga yang lebih dulu ada gitu, mereka betul. juga pernah dipanggil senior. Kamu gimana cara ini yang ngerangkul anak-anak gitu, mimpin anak-anak gitu? Ya merangkulnya ya sama-sama aja, kita punya tujuan untuk Indonesia itu kan ya, apa, sama-sama berprestasi ya, mau gimana kita satu tim, nggak ada yang lebih jago atau apa, sama-sama pokoknya. Yang selalu saya pesan ya nikmati pertandingan gitu. Iya supaya keluar semua Enjoy ya. kemampuan, enjoy ya. Nah tapi kita ringkas lagi ke kejadian ataupun situasi kemarin AFF ya. Yo. Itu kan ekspektasi, euforia Iya, luar iya. biasa lah Iya, dari iya. masyarakat ya. Bahkan orang tua Ferrari juga ngikut nonton ya. Iya. Sempat saya lihat juga tuh di itunya di grupnya Top Score ya Pak ya. Berapa orang tuh Pak barang datang tuh? 7 ya? Keluarga ya? Orang kantor nggak ngikut Pak? Maunya. Ini harus ditutupin kupingnya. Nah itu gimana Fer? Kamu lihat perjalanan tim kamu, teman-teman di AFF kemarin gitu? Alhamdulillah anak-anak udah bisa ngikutin apa yang dimau coachin ya. Awal-awal kan kita di Korea itu apa yang dimau coachin masih goyang semua, belum pada paham. Jadi alhamdulillah Sebelum ya? AFF ini mulai apa yang Kelihatan dimau coachin, kayak cara set piece semuanya apa yang dimau coachin mau terjalani gitu. Apa sih prinsip-prinsip dari yang ini coaching buat anak-anak itu cara main? Simple sih Om, kayak cara kita passing aja, turning pass, apa komunikasi itu gitu kan. Semuanya Simple, udah di simple aja. secara ini ya udah Iya. dikasih tahu ya. Terus dari pola mainnya nggak ada masalah Fer? Nggak ada sih. Kan pakai 3 back ya. Sebelumnya kan ya itu kalian awal-awal di Korea emang pusing kan. Oh. Cara kita mau datang ke orang aja Ngadaptasinya bingung ya? ya. Jadi teman-teman boy and girls, Brancis ini Ferrari juga sama dengan yang lain ini sempat juga harus adaptasi Iya. yang luar biasa ya, karena di Indonesia kita apalagi di usia youth jarang-jarang pakai 3 back Iya, ya. iya. Bahkan di senior juga jarang-jarang itu 3 back zaman dulu banget tuh. 35 tuh dia udah ketinggalan, terus sekarang lagi ngetren lagi ya Fer ya. Sepak bola Italia kan maksudnya. Iya, betul. Jadi lagi ngetren lagi, terus sekarang udah tim-tim udah mulai ngikut nih. Persija juga sekarang Persija, tim akhirnya udah pakai iya. 3 back juga Iya. nih. Terus tim-tim lain juga udah mulai pakai 3 Iya. back. Nah, itu ternyata ini Ferrari juga ngalamin juga adaptasinya nggak gampang ya. Gimana cara compactnya, Iya. cara bertahannya kan juga Bertahan, harus nyerang, solid. iya. Dia tuh kalau 3-4-3 tuh lebih, menurut Ferrari tuh dia lebih utamain defense dulu, counter, atau memang main-mainnya lebih inisiatif terbuka? di awal? Lebih terbuka sih Om. Saya sekarang mendingan 3 back daripada 4 back. Oh. Karena banyak opsi untuk nyerang. Oh. Iya ya. Karena kayak kita misal build up, kayak sayap bisa turun, bisa main. Itu lebih banyak opsi. Saya Tapi suka. tenaganya harus lebih Ya besar berarti. itu lebih besar. Benar. Karena kan kayak Kucing suka pressing di depan, kalau itu misalnya dia banyak gelandang lawannya, jadi yang back saya ini, yang back 3 ini jadi naik gitu, salah satunya itu yang Tapi di posisi 3 belakang ini Ferrari taruh di kanan ya? ya kan.
memang udah di ini, maksudnya udah di definisi ini cocoknya nih di kanan, nih di tengah, di samping gitu ya. Dari dicoba sih di Tapi Korea. pernah dicoba di semua spot itu. Udah di tengah belum. Banyak kan di sampingnya. Di kanan sering, lebih sering. Om surprise juga tuh Kakang tiba-tiba main jadi back sayap. Jadi gelandang sayap ya. Jadi banyak banget sih yang memang dieksplorasi. Tapi oke, kita doain semoga sukses. Nah, sekarang amin. sedikit kita bergeser nih ke bagaimana melihat tim ataupun prospek timnas ke depan nih, Fer. Iya. Karena kemarin kan AFF kita tahu bersama pasti semua pada kecewa ya, Iya, hasilnya pasti. di luar dari harapan, walaupun para pemain luar biasa. Oh iya, lupa aku nanya. Gimana Fer cerita bikin gol kemarin, Fer? Mimpi apa kalau Saya kalau bikin gol itu selalu punya firasat gitu. Oh iya? Iya. Setiap dari dulu di EPA tuh awal-awal di Persikabo. Saya selalu kalau dulu kan sama Ginting kan. Iya. Saya selalu kalau golin dari Ginting. Ginting, kamu yang umpan saya pasti golin. Selalu bicara sama Ginting karena dulu selama golin di EPA kan golnya sundulan semua kan. Semua, Itu iya. dari Ginting juga semua. Saya ngobrol dulu sama dia? ngobrol dulu. Kadang nyuruh Ginting baca bismillah karena dia kan non muslim. Kadang gitu. Terkadang gitu. Om. Saya sering kayak Biar gitu. nyambung ya, Pak? Iya. Terus Ginting bilang apa? Iya jadi. Setelah itu ya saya minta taruh bola di mana nanti saya Ambil. sundul ya gitu. Om inget dulu waktu yang di Bali, Fer, yang EPA U18, inget gak? Yang lawan- sempet leading lawan Bali United. Iya, itu lawan kan? Bali. Yang gol saya- kamu kan? iya, gol saya. Itu dari Ginting juga, Iya, dari dari Ginting. jauh itu. Heeh. Kita pikir nggak nyampe gitu, nyampe terus kipernya diduluin sama dia, pung gitu. Dan kemarin keingetan lagi nih. Ini Lagi. kayak gol-gol lama Iya. gitu, gol-gol dia. Mungkin teman-teman yang belum kenal Ferry di timnas nggak tahu kalau Ferry punya kelebihan heading, bola set piece. Kan kalau Coach Shin kan dia set piece tuh utama ya, Iya, jadi harus bukan cuma yang set piece saat bertahan, tapi saat nyerang juga itu penting. Cuma kemarin menjalin link up-nya kan pertama yang umpan kan Si Arkan. yang kedua Ucil kan. Iya. Kamu sebelumnya juga ada feeling, ada komunikasi sama mereka? Iya saya bilang udah taruh bola aja taruh titik saya lari ke situ nanti. Oh. Dan golnya mirip kayak replika gol gitu. Janjian banget nih. Janjian sama kipernya kayaknya. Nah, itu gimana Pak perasaannya Pak? Kan ada di stadion kan? Senang banget. Nangis air mata ya. Air mata. Dari balas. Tapi kalau dia emang iya Om, kalau setiap omongan dia keucap nih mah terakung ini pasti Oh. Dulu gitu juga ya? pernah pas di EPA main di Babek. Oh iya di Babek ya. Kita lagi kalah 1-0 lawan PSMS apa Bayangkara tuh. Mm-mm. Jadi lagi apa ya? Corner atau apa gitu, saya bicara sama Dimas atau Fauzan tuh waktu itu kiper. Nanti nih kita menang 2-1 comeback. Bener comeback. Yang golin saya sama Dena atau apa tuh kalau nggak salah. Habis saya golin sundulan. Dari sundulan juga? Nah, kita rebut lagi kan, dia kick off, rebut, langsung golin lagi. Menang 2-1 kita. Lah itu saya bilang ke Fauzan kalau saya. Jangan-jangan nih dia indigo juga. Saya bilang percaya kita menang. Bener-bener 2-1. setiap omongan dia bener-bener ada ke ininya, keberhasilan gitu, apa yang dia ingin. Nah, mantap saya masuk Persija. Kamu rasa feeling itu Fer lagi pas di lapangan lagi main atau sehari sebelumnya gitu? Enggak, lagi main aja. Oh, pas di lapangan ya. Pas Gimana Bu? ya. Di Persija gimana? Dia waktu mah nanti aku akan masuk Persija gitu. Keucap. Aku akan jadi kapten. Oh gitu. Oh, doa ya berarti ya. Luar biasa. Tapi ya semua pasti orang tua tuh Fer yang doa Iya. Fer. Kamu nyebut orang tua yang wiriting. Kayak kejadian. Jadi kemarin tuh dua gol itu pertama dan di game pertama ya. Iya. Maksudnya pertama kali kamu bikin gol kan internasional di situ. Iya, kan? di situ. Jadi nih Boys and Girls sebelumnya Ferrari tuh udah sering ya waktu di EPA juga dia sering bikin gol lewat sundulan. Jadi kemarin di timnas tuh sebenarnya dia mau buktiin bahwa dia punya kemampuan belum hilang gitu. Levelnya naik internasional gitu. Nah, sekarang kita ke Persija nih ya. Ferrari ini Persija dari tahun berapa Fer? 2020 20 Februari waktu itu. 2020. Terus dia udah sempet main juga kemarin ya, musim kemarin Iya, beberapa game ya. beberapa. Cuman belum terlalu banyak Iya. karena kan dia pelatihnya beda, terus juga squadnya juga agak beda. Iya. Sekarang tentu Persija sendiri menaruh harapan besar sama kamu Fer ya, dengan kamu sudah di timnas jadi kapten pula.
ada nggak yang diharapin dari tim pelatih yang baru nih sama kamu nih? Kan kamu baru gabung lagi nih ya? Iya, iya. Baru ketemu mereka gitu. Yang diharapin ya semoga bisa membantu karir saya juga, karena kan apa yang kayak coachin untuk kedepannya nih selama latihan nggak di timnas, di klub kan maksudnya kayak misalnya formasi kayak 3 back, cara berlatihnya sama kayak coachin. Jadi semoga dari Persija bisa membawa saya nanti ke timnas, bisa beri yang terbaik untuk Piala Dunia insyaallah. Sistemnya ini sama? Sistemnya sama. Apa yang kemarin saya meeting sama asisten pelatih tuh cara bermain yang dijelasin sama kayak coachin. Oh, model 3 back Model gimana 3 caranya? back, cara kita apa attack atau defense sama. Wah, bagus lah kalau gitu inline ya. Berarti. Iya. Nah, boys and girls, setelah ini kita akan ngobrol sama orang tuanya karena orang tuanya ini juga ternyata punya darah olahragawan. Nah, baru tahu kan. Di sini ntar kita ngobrol sama bapak ibunya Ferrari. Kita rest dulu sejenak. Oke. Boys and girls, sekarang kita ke segmen 2. Ini bertukar posisi nih sekarang nih. Ini sebelah kanan, sebelah kiri saya nih ayahnya Ferrari, di tengah nih ibunya. Kita akan coba ngulik ya bagaimana perjuangan mereka berdua dalam mengawal Ferry sampai sejauh ini. Jadi perlu kalian ketahui, ini kakaknya Ferrari juga pemain bola juga, cuman sekarang anggota Brimob ya Ferrari. Masih main bola juga, kiper cuma bedanya. Nah yang menarik, ini orang tuanya ini pemain voli ternyata. Cuma Pak, kita yang gimana dulu Pak bisa ketemu sama ibu, terus kemudian anak-anaknya malah nggak ada yang turunan voli nih. Awalnya dari tahun 95 ya, Mas. 95 itu ada audisi untuk Lipoli. Oh, Lipoli dulu. Lipoli sebelum Lipoli Amproliga ada Lipoli dulu tahun 95. 95 itu di Mabes Sapri ada audisi, jadi kita ya bersyukur alhamdulillah kita ketemu di situ hampir sampai 5 tahunan sampai tahun 2000. Oh, main voli bareng tuh ya, cuman ini ya lain kelas gitu ya. Oh, Mabes juga kirim tim putrinya juga dia. Iya. Oh, itu 5 tahun tuh Pak. 5 tahun. Oh, luar biasa. Terus lahir Fatur dulu. Fatur. Kakaknya Ferrari namanya Fatur, main bola juga. Nah, itu 2001 ya Pak ya? Iya. 2001. Itu memang Bapak anak-anak ini sengaja membiarkan mereka milih kegiatannya sendiri sehingga mereka akhirnya jatuh ke sepak bola, atau Bapak Ibu udah ngarahin mau jadi pemain voli misalnya tapi mereka nggak mau, apa gimana Pak? Memang awalnya emang sempat main poli, si Fatur sempat O2SN kan. Oh, sempat O2SN program itu ya, sekolah ya? Iya. Terus Si Ferrari itu memang dari kecil udah memang mau main bola. Memang lingkungan kita juga main bola semua. RT 4 itu kita juga RT bola semua. korban Jakarta saya ya. Terus ya, karena saya pikir dengan olahraga itu akan apa ya, menanam kedisiplin. Seharusnya harus tidur jam 9 kita harus tidur, untuk tidak begadang, tidak jauh rokok ataupun ya pergaulan terus terang untuk pergaulan. Jadi yang penting memang Bapak nerapinnya sepanjang mereka punya kegiatan positif, olahraga ya, apapun cabangnya gitu Pak ya. Jadi gitu tuh bos. Memang kita nih yang nanti nih juga begitu, kok punya anak kayak gue udah punya 3 tapi nggak ada pemain bola tam. Aduh, makanya Om Yuki ini ngurusin banyak anak orang, jadi memang nggak ada jadi atlet. Tapi alhamdulillah sih itu dilancarin nih Pak ya semua ya perjalanan anak. Cuman Bapak kan pasti ada suka dukanya Pak ngawal Ferry dari kecil. Apa tuh Pak, ada nggak cerita menarik itu misalnya yang Ya masih kita sampai diingat namanya sampai sekarang gitu? terus terang kita namanya bapak kan security bapaknya nih. Tuh boys, Jaga perjuangan malam. tuh. Kita habis nggak tidur semalaman, harus perjalanan jauh, hujan lagi, kita ngantar, contohnya kita ngantar ke Garum waktu itu, kita habis turun jaga di sana. Iya. Habis hujan kita ya mungkin kalau air mata sih ada mungkin ya, kita berdoain air mata bapak keluar saya sampaikan anak saya itu waktu ini mudah-mudahan doa buat kamu, masa depan kamu insya Allah tak bilang dijawab sama Allah, insya Allah alhamdulillah. Terus terang anak saya ini keduanya juga tekun. Kalau saya sampaikan saya merinding terus terang aja. Sampai pun kita sampai begadang sampai pagi hanya untuk anak, untuk berdoa. Insya Allah Allah menjawab sampai sekarang ini. Kita bersyukur. Memang anak saya tekun, terus terang tekun untuk ibadahnya dan sekarang. Tuh bayangin, ayahnya ini kerjanya security di hotel mulia Pak ya. Tapi punya mimpi buat anaknya luar biasa. Saya juga juga ya bagaimana habis begadang harus nganterin anak pagi-pagi Pak ya. Itu kalau kata Dracula kesiangan itu mataharinya pasti mencotot gitu kan.
Cuman ya sekarang kan akhirnya Pak ya, Tuhan jawab ya Pak ya. Dan itu perjalanan yang nggak mudah pasti ya buat orang tua. Nah kalau Ibu gimana Bu? Ada pernah nggak punya pengalaman yang unik gitu selama nginin Ferry gitu? Iya, pas lagi hamil muda, hamil yang adiknya nih, dari hamil muda sampai hamil tua saya harus tetap nganter dia, pakai motor. Tuh, Akrab. luar biasa boys. Sampai adiknya umur berapa bulan tetap kita nganter ke Nagra pakai motor. Pas Bapak lagi kerja ya? Iya. Kalau masuk pagi kita nggak bisa. Kehujanan tetap jalan. Ini buat para orang tua ya yang sekarang masih nganter anak-anak yang masih kecil mungkin ya, ini bisa menginspirasi juga bagaimana nih kedua orang tua dengan kompak mereka bergantian untuk terus mengawal mimpi anaknya kejadian kesampaian. Jadi untuk Bapak Ibu jangan mudah frustrasi, makanya kalau anak-anak dari kecil dimarah-marah terus dimaki-maki nggak menang enggak. Semua itu ada prosesnya dan ujiannya di situ Pak, kesabaran ya Pak. Pernah nggak muncul misalnya, ini kayaknya udah melihat apalagi kemarin kan pemain-pemain kakak-kakaknya udah dipanggil timnas duluan ya, yang eranya Rebi Ses kan. Kamu kan sempat itu kan 2002-2003 juga ya ketika itu 16 kan, kamu nggak masuk. Terus nunggu lama kan tuh Pak. Ada sempat terbersih nggak perasaan apa masih terus main bola apa gimana gitu? Memang terbesit nggak ada. Memang down to ADP kita tetap yang atas, kita nggak tahu apa jawabannya, kita nggak tahu. Tetap kita berusaha, berdoa, insya Allah ya terjawab sampai saat ini, alhamdulillah. Ya. Contohnya kayak Fatur ya, Iya. kan sempat juga ikut seleksi timnas ya. Siap. Terus akhirnya mungkin Tuhan ngarahinnya dia ke bidang yang lain gitu. Tapi ujungnya balik lagi ke bola juga. Masih main bola Masih juga kepingin Fatur. lagi. Walaupun Fatur kakaknya Ferry ini udah dinas di kepolisian gitu, tapi masih main bola juga gitu. Ya karena dari awalnya memang udah cinta olahraga sih Pak ya. Jadi dimanapun dia beraktivitas, Kita nafas dukung. itunya ya tetap ada. Oh satu Om lupa nih. Pas cerita kamu kepilih jadi kapten gimana cerita awalnya Fer? Oh, awal jadi kapten saat lagi tes timnas U23 di Korea. Oh, Jadi oke. lagi sparring uji coba lawan Daejeon Citizen apa. Kami lagi rondo tuh sama abang senior sama ada pelatih Coach Radon yang mimpin di Toulon. Jadi lagi bercandain. Saya padahal kan lagi bercanda-canda main rondo. Saya kerjain dia kan. Kamu bercandain saya dalam bahasa Inggris, bercandain saya kamu tidak jadi kapten nanti di sana. Oh gitu. Serius kamu mau kapten tidak digituin. Oh. Kamu kapten ya? Ya ikut saya iya. Oh, jadi Sampai sekarang. awalnya dari joke ya. Iya, dari candaan ya. Mungkin dia udah rencana tuh Fer mau kasih kamu kapten. Jadi dia bilang di situ. Cuma kan begitu pas di Indonesia kan langsung tampuk pimpinannya kan kembali ke Sintayong. Iya. Dia nggak ada konsideran untuk milih yang lain gitu. Enggak. Oh. Langsung saya juga langsung Ferrari. Oh. Oke, Bulls and Girl, itu sekelumit cerita dengan keluarga Ferrari dalam edisi Ngulik Keluarga Alumni Liga Top Score. Kita nggak bisa lama-lama karena Ferrari setelah ini dia harus ke Sawangan juga untuk bergabung dengan tim Persija Senior. Semoga aja rezekinya Ferry ini terus ya, keluarganya juga terus diberi kemudahan, kenikmatan, keberkahan, panjang umur dan lain-lain. Kita akan kembali ke program Ngulik Keluarga Alumni di edisi yang berikutnya. Salam.